Pemirsa, gelombang imigran Rohingya berdatangan menggunakan perahu ke sejumlah pantai di daerah istimewa Aceh. Harapan mereka untuk mendapatkan kehidupan baru berhadapan dengan warga yang menolak kedatangan mereka. Laporan utama hari ini, Begulas Nesapa imigran Rohingya. Terusir dari tanah kelahirannya, tak diterima di negeri orang. Nestapa itu dialami ribuan imigran Rohingya yang terdampar di sejumlah pantai di daerah istimewa Aceh. Kedatangan mereka menjadi dilema karena ditolak oleh sebagian warga. Warga Aceh yang beberapa tahun lalu bersikap ramah pada pengungsi Rohingya, kini berubah 180 derajat. Dalam sebulan terakhir, gelombang imigran Rohingya berdatangan menggunakan kapal ke perairan Aceh. Sebagian besar di antara mereka mendarat di Sabang. Ribuan imigran ini bukan datang dari Myanmar, melainkan dari Bangladesh, tempat mereka ditampung dalam beberapa tahun terakhir. Ribuan imigran lainnya dikabarkan akan berdatangan menuju Aceh dan wilayah lainnya. Warga minoritas Rohingya terusir dari tanah kelahiran akibat kekejaman junta militer Myanmar. Mereka tidak mengakui etnis Rohingya yang sebagian besar beragama Islam. Pada tahun 2014, pemerintah Myanmar mengecualikan Rohingya dari sensus penduduk. Pada bulan Agustus 2017, militer Myanmar melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya. Pembantaian ini menewaskan ribuan orang dan memaksa setidaknya 750.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. Upaya pemulangan ribuan pengungsi Rohingya pada tahun 2018 gagal karena tidak mendapat jaminan keselamatan. Di tahun 2020, Malaysia memutuskan tidak lagi menerima pengungsi Rohingya karena ekonomi dan pandemi. Hingga akhir November 2023, lebih dari 900.000 imigran Rohingya tercatat berada di Bangladesh. Namun, ribuan lainnya memutuskan meninggalkan Bangladesh dan menuju ke Indonesia. Sejumlah warga Aceh yang menolak keberadaan imigran Rohingya menilai mereka tidak menghargai budaya warga Aceh. Di media sosial beredar video mereka membuang nasi bungkus hingga protes karena makanan yang disediakan tidak sesuai harapan mereka. Kami selaku pemuda ya menilai orang Rohingya ini yang bahwasannya tata krama orang itu kurang baik, karena kami atas nama pemuda kita dengar-dengar yang bahwasannya memberikan bantuan kepada orang pengungsi Rohingya tidak menghargai sedikit pun kepada kami. Sedangkan kami pada dasarnya ya namanya kemanusiaan ya, kita harus sangat membantu, apalagi sesama Muslim. Narasi negatif dari warganet Malaysia memperburuk suasana dan membuat penolakan semakin meluas. Warga Sabang bahkan mengusir mereka dari pantai. Petugas keamanan dan pemerintah setempat akhirnya memindahkan mereka ke lokasi yang lebih aman. Namun warga masih terus menolak dan berdemonstrasi. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai ribuan imigran Rohingya adalah pendatang ilegal. Mereka masuk ke Indonesia bukan sebagai pengungsi dan ada dugaan melibatkan mafia. Ada dugaan bahwa mereka yang datang ini difasilitasi oleh mafia-mafia. Nah, jadi mereka ini belum tentu pengungsi. Karena kalau kita lihat Perpres 125 disebutkan di situ bahwa kalau pengungsi, kalau mereka ini orang-orang yang dikejar-kejar,
secara hukum di negara asalnya. Nah, kan kita belum tahu apakah mereka dikejar-kejar atau tidak. Kan harus ada proses screening. Hikmahanto meminta pemerintah untuk bertindak cepat. Penolakan warga Aceh dikhawatirkan bakal memicu konflik dengan imigran Rohingya. Sangat bisa dipahami kalau masyarakat di Aceh yang berada di sekitar bibir pantai itu menolak kehadiran mereka. Nah, tapi saya katakan bahwa jangan biarkan kekesalan, kemarahan dari warga Aceh ini terus dilakukan, karena bisa-bisa mereka main hakim sendiri kalau pemerintah tidak intervensi. Ada sejumlah opsi yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia, mulai dari mengembalikan mereka ke Myanmar atau merelokasi ke tempat lain. Pemerintah pusat harus tegas. Apa ketegasan dari pemerintah pusat? Pertama adalah bila dimungkinkan kembalikan mereka ke Myanmar. Tapi kalau sekarang masih belum dimungkinkan, taruh mereka di pulau-pulau terpencil. Tapi ingat, yang ketiga, anggaran harus disediakan oleh UNHCR, bukan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak menganggarkan mereka-mereka yang hadir ke Indonesia secara ilegal. Lalu bagaimana sikap pemerintah Indonesia? Hingga saat ini belum ada keputusan atas keberadaan imigran Rohingya. Presiden Joko Widodo menyatakan sudah memerintahkan Menko Polhukam untuk menangani masalah imigran Rohingya. Ya, saya telah perintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR. Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid meminta Indonesia menerima dan mengurus imigran Rohingya. Ia menilai saat ini mereka tidak bisa dikembalikan ke negaranya karena tidak ada jaminan keselamatan. Menurut saya, pemerintah Indonesia harus bersikap sesuai dengan standar-standar internasional tentang hak asasi manusia, yaitu menampung mereka, memberikan mereka fasilitas tempat tinggal, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Mereka adalah pengungsi. Dalam hukum internasional, pengungsi adalah orang-orang yang melarikan diri dari negara asalnya untuk mencari keselamatan diri di negara lain. Karena kalau ia tetap bertahan di negaranya, atau kembali negaranya, atau dikembalikan oleh negara tempat di mana dia mencari keselamatan, maka ia akan menghadapi kembali ancaman-ancaman kekerasan, pembunuhan, dan persekusi. Jika ada pilihan, etnis Rohingya akan memilih tinggal dan hidup dengan damai di tanah kelahirannya. Namun, kondisi keamanan memaksa mereka untuk meninggalkan Myanmar. Jika negara di sekitarnya menolak menerima mereka, kemana lagi mereka harus menjejakkan kaki kehidupannya?